Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada awil istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين وعلمنا التأويل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Melanjutkan pengajian kita di minggu yang lalu, yaitu kita sudah masuk ke pembahasan bab salat jamaah. Nah, kemarin sudah kita masuki pertama berupa definisi daripada jamaah, biar dari segi bahasa atau dari segi syariat. Ya, kita ulang sedikit sekilas saja. Secara bahasa itu ialah golongan, itu namanya jamaah, sebagaimana dibahasakan oleh Al-Quran at-ta'ifah. Al-jama'atu ay-ta'ifah. Jamaah itu maksudnya golongan, itu kalau bahasa dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam syariat, di dalam agama, arti jamaah, maksud daripada solat jamaah ialah rabtu salatil ma'mumi bi salatil imam, yaitu ikatan solat seorang makmum dengan solatnya seorang imam. Nah, jadi terikat itu yang dikatakan jamaah, definisi secara syariah atau secara agama. Nah, kemudian dikatakan katanya paling kurangnya imamun wa makmumun, minimal jamaah satu imam dan satu makmum. Terserah itu makmumnya laki-laki atau mau perempuan, terserah itu mau dewasa atau mau anak kecil atau orang tua atau masih remaja, terserah. Kemudian asal imamnya harus sudah dewasa. Atau minimal mumayyiz, keadaannya sudah suci, sudah bahasa kita tuh sudah bersunat, sudah khitan. Nah, itu imam yang sah dijadikan imam. Kalau anak kita masih belum khitan, masih belum mumayyiz, itu tidak sah jadikan imam, belum. Tidak syarat harus baligh, bukan, belum Pak ya. Tidak harus syaratnya baligh yang jadi imam, misalnya laki-laki. Ya, mumayyiz saja sudah khitan, arti mumayyiz sudah paham, sudah hafal bacanya, sah, bisa dijadikan imam. Ya, kalau makmum, itu bebas. Ya, wa yasulu biha aslu sawabil jamaah, dan mendapatkan pahala jamaah walaupun satu imam dan satu makmum. Kemarin fadilahnya, keutamanya banyak sekali dan fadilahnya besar sekali katanya. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaq. Ya, tidaklah seseorang yang menyepelekan, meremehkan solat berjamaah illa man fi qalbihi nifaq, melainkan ada di dalam hatinya sifat munafik. Wal a'yadu billah, nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang selalu menjaga solat jamaah. Kemarin sudah kita sampaikan, ada malas itu gimana ya? Malas sama meremehkan beda tipis Pak ya. Ya. Nah, kemudian di hadis disebutkan juga
Inna salatal jama'ati ta'dilu 25 min salatil fardhi. Adapun salat berjamaah yaitu menyamai 25 salat sendirian. Nah, jaraknya antara salat jamaah dengan salat sendirian itu 25 salat sendirian. Ya. Nah, itu jaraknya, itu keutamaan daripada jamaah. Kemudian faedahnya banyak sekali katanya, kasiratun minha al-'idqu wan najatu minan nar. Ya, yaitu terbebas atau selamat daripada api neraka, itu yang pertama. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq, berkaitan dengan keutamaan tadi sebelum kita sampaikan, selamat daripada sifat munafik, bisa membersihkan sifat munafik dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, ini tak kalah penting atau besarnya juga pahala daripada berjamaah, qabulus shalah, pasti diterima salatnya. Nah, ini. Kemudian yang keempat, maghfiratud dzunub, diampunkan dosanya. Yang kelima, al-ajrul azim, pahalanya sangat agung, sangat besar sekali, tak diragukan lagi. Yang keenam, daf'ul waswasi wal hifdzu minasyaitan, yaitu bisa menghilangkan waswas, ya, dan terjaga daripada syaitan. Dikarenakan apa, Pak? Dikarenakan ya salatnya pasti diterima, ya, sehingga syaitan putus asa. Ya, percuma saja saya mengganggu, memuas-was, menggoda, menghasut, membisik orang yang sedang sholat berjamaah. Akibatnya apa? Sholat diterima juga. Nah, itu ya hikmah daripada sholat berjamaah. Nah, itu maksudnya daripada menghilangkan was-was tadi, sehingga syaitan putus asa. Lama kelamaan putus asa, tak mau capek-capek buang tenaga aja katanya. Iya, bentilah katanya. Sholat mereka diterima juga. Tugas aku nih kan bikin was-was, bikin ya mereka tak fokus, tak khusyuk, supaya sholatnya kacau, supaya sholatnya tidak diterima. Ini sholat jamaah akan diterima pasti, sudah. Nah, itu beda Pak ya, kita pun merasakan sendiri Pak ya, kalau sholat jamaah dengan tidak jamaah beda Pak ya. Sekalipun misalnya kita sholat di rumah dengan istri, dengan anak, beda tetap ya, tetap kita jaga jamaah dimanapun daripada sholat sendirian. Nah, itu faedahnya. Sebenarnya banyak katanya, tapi ini sebagian saja disebutkan yang paling tinggi derajatnya daripada keutamaan atau faedahnya. Baik, sampai di sini pembahasan kita di minggu yang lalu. Sekarang kita baru masuk ya masalah tingkatan-tingkatan yang paling afdal dilaksanakan sholat secara berjamaah. Apa itu? Afdalul jama'ati, ya, tingkatan yang paling afdal sholat dilakukan berjamaah. Yang pertama, jama'atu sholatil jum'ati. Nah, yang pertama ialah berjamaah di dalam sholat Jumat. Sholat Jumat bukan hanya sekedar dianjurkan Pak ya, melainkan wajib. Nah, ini dia. Sholat yang wajib berjamaah tidak lain ya melainkan sholat Jumat. Jadi tidak sah kalau ada ya melaksanakan sholat Jumat dilakukan sendirian, tak sah. Tah dari kapan itu ya Pak ya. Dan di dalam pembahasan khusus bab Jumat yang harus berjamaah, itu cuman disyaratkan wajib berjamaah di rakaat pertama Pak. Nah ya, yang wajib harus berjamaah di sholat tadi cuman di rakaat pertama per individu, tidak harus sesuai rakaat pertama bagi jamaah yang pertama, dah. Jadi bagi dia rakaat pertamanya
dapat berjamaah, dia dapat sholat Jumatnya. Contoh seperti apa Pak? Ya, masih agak bingung mungkin kan? Seperti orang yang masbuk. Ya, seperti orang yang masbuk di sholat Jumat. Orang yang masbuk sholat Jumat ini Pak, ya, kan itu dia masuk, misalnya contoh si jamaah sudah rakaat kedua, kemudian datang yang masbuk, baru datang masuk, otomatis dia baru rakaat pertamanya kan. Kalau dia dapat satu rakaat saja, rakaat pertamanya sebelum jamaah atau imam iktidal, dia masih dapat satu rakaat ya Pak ya. Kemarin kita sudah bahas itu kan, ya, dapat satu rakaat dengan imam apabila kita masuk sholat sebelum imam iktidal. Nah, kalau dia masuk di rakaat kedua sebelum imam iktidal, mungkin masih berdiri belum ruku ataupun sudah ruku sebelum iktidal, dia masuk dapat satu rakaat pertama, maka nanti pas ketika imam salam, dia cukup ya menyempurnakan satu rakaat saja. Karena yang disyaratkan wajib jamaah sholat Jumat hanya rakaat pertama saja Pak. Rakaat kedua itu bebas. Mungkin ada yang keluar dari jamaah pas rakaat kedua atau niat mufarokoh, mungkin karena ada urusan atau apa kek atau apalah itu, atau misalnya berhadas. Misal rakaat kedua tidak pengaruh terhadap kesahan sholat Jumat, misalnya jumlahnya pas-pasan 40, tidak pengaruh kalau sudah rakaat kedua. Tapi kalau misalnya masih rakaat pertama, ada yang keluar misalnya jamaah pas-pasan 40, ini pengaruh terhadap kesahan sholat Jumatnya. Karena kita madhab kita Syafi'iyah, jumlah harus 40 termasuk imam dan khotib. Tapi kalau sudah rakaat kedua, tidak pengaruh. Nah, ini wajib harus berjamaah, tapi rakaat pertama saja. Dan dikatakan juga di situ sah juga misalnya ada yang masbuk yang kedua, nyambung lagi. Sah Pak. Pernah kita sampaikan juga ini. Ya. Tadi masbuk pertama kan? Pas ketika yang masbuk pertama berdiri, imam salam, dia berdiri rakaat kedua, datang satu lagi, masuk lagi, dapat satu rakaat pertama dengannya masbuk yang pertama, masbuk yang kedua tadi, orang yang masbuk kedua. Pas yang masbuk pertama salam, akhirnya dia berdiri juga kan, cukup menyempurnakan satu rakaat juga. Begitu juga seterusnya, datang lagi masbuk ketiga sampai masuk sampai terus. Beda kalau misalnya masbuknya sudah tidak dapat rakaat lagi. Contoh misalnya Pak ya, lah sudah iktidal rakaat kedua sholat Jumat. Oh, itu tidak dapat lagi itu. Imam salam, dia harus menyempurnakan sebagaimana sholat zuhur. Tidak boleh dua rakaat, ya, karena tidak dapat satu rakaat saja, ya, di sholat Jumatnya. Ya, itu makanya, benar, makanya itu jadi teka-teki di sisi ulama fikih. Apa teka-tekinya katanya, ya? Kalau dalam bahasa Arabnya nawa wala sholla atau sholla wala nawa. Dia berniat sholat lain tapi yang dikerjakan sholat lain. Ini dia bagi siapa yang masbuk sholat Jumat tapi tidak dapat satu rakaat, akhirnya dia mengerjakan sholat zuhur. Niatnya sholat Jumat tetap. Ya Pak, tetap. Misalnya tahu-tahu aduh jamaah sudah iktidal atau sudah sujud atau sudah tahiyat, udahlah, aduh tetaplah pengen dapat jamaah, tidak sholat daripada sholat sendirian, pengen jamaah, tetap Pak masuknya usolli fardal jum'ati, rakaat ini tetap niatnya
Karena tidak ada sholat Jumat 4 rakaat, 4 rakaat, enggak ada. Ya. Kemudian imam salam, baru ente berdiri, selesaikan ya sebagaimana sholat zuhur. Karena ente tidak dapat 1 rakaat saja rakaat pertama ya bersama imam. Nah, ya. Kalau memang tidak dapat 1 rakaat sama sekali pertama tadi, niatnya sholat Jumat. Itu makanya kita kata nawa wala sholat, dia niat sholat Jumat tapi dia tidak sholat Jumat. Itu teka-teki jadinya. Di sisi ulama fikih ya. Macam-macam. Itu yang berkaitan dengan jamaah sholat Jumat. Wajib Pak ya. Bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Jadi dia yang paling tinggi. Dia yang paling utama di sisi yang mana ya keafdolan atau keutamaan tingkat paling atas sholat berjamaah. Kemudian baru turun lagi, apa itu sholat yang kedua di bawah sholat Jumat yang harus dilakukan berjamaah, summa jama'atus subhi. Kemudian ya berjamaah di sholat subuh. Ini sangat dianjurkan ya. Sangat-sangat dianjurkan. Salah satu keutamaannya dikatakan katanya di dalam hadis, wa afdaluha jama'atu subuhul jum'ah li khabar. Nah, dan subuh itu terlebih khusus lagi subuh Jumat. Nah, setelah Jumat sholat subuh, dan sholat subuh pun itu subuhnya Jumat. Dikatakan katanya wa afdaluha, dan paling afdalnya subuhnya itu jama'atus subuhul jum'ati. Ya. Jamaahnya sholat subuh Jumat. Li khabar, karena ada hadis ma min sholatin afdalu min sholatil fajri yaumul jum'ah. Tidak ada ya daripada sholat yang lebih afdal ya daripada sholat min sholatil fajri, daripada sholat fajar atau sholat subuh yaumul jum'ah, melainkan hari Jumat. Wa ma hasabtu min syahidha minkum illa mafura. Ya. Dan adapun misalnya dikatakan katanya tidaklah ya yang melaksanakan sholat itu tersebut melainkan ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ada hadis-hadis lain juga mengatakan ya atas keutamaan daripada sholat subuh di sholat subuh Jumat. Nah, itu Pak terlebih khusus ya. Naam. Kemudian yang ketiga di bawah itu summa jama'atul isya. Kemudian berjamaah sholat isya. Ada hadis sering mengatakan man shallal jamaah man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lailah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lailah, seakan-akan dia sholat atau mendirikan malam ya setengahnya. Artinya dikategorikan beribadahlah, sholat tahajud atau baca Quran setengah malam, sholat isya. Disempurnakan lagi sholat subuh. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama qama laila kullah, seakan-akan dia beribadah satu malam suntuknya. Jadi subhanallah, enak kali ya, agama kita ini enak Pak ya. Ada orang tidur tapi dia dianggap ibadah. Ya inilah, dia menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Terkadang misalnya yang berat-berat Pak ya, yang jarang sholat tahajud, yang sulit sholat tahajud, udah minimal sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Ente seakan-akan seperti orang yang sholat tahajud juga. Nah enak ya.
Berarti Ustaz, yang bukan berarti kita ya nggak usah bangun malam, bukan gitu. Ya, yang biasa sholat tahajud bangun malam, alhamdulillah, lebih lagi. Ya, lebih lagi. Ya, mana misalnya yang kita yang terkadang susah, berat kali, jarang-jarang, ya udah cukup jaga itu aja. Sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, dah. Ente seakan-akan sholat tahajud, pokoknya ibadah udah sisi Allah Subhanahu wa taala. Istirahat dapat, tidur cukup, tercatat ya kita tidurnya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan daripada keutamaan sholat berjamaah di sholat isya dan sholat subuh, Pak. Nah,